Selamat sore hotline semua, senang sekali ya kembali saya Yongna bisa bekerja di Data bersama-sama dari Sabang sampai Merauke tentunya ya, mendengarkan kegiatan kita pada sore hari ini di Satu Hati. Senang sekali karena sore hari ini seperti biasa Satu Hati akan mengulik berbagai hal khususnya spesifiknya di sore hari ini tentang screen violence. Saya tidak sendiri seperti biasa, akan ditemani oleh 3 orang yang luar biasa keren ya, dan kita akan membahas apa sih yang namanya screen violence ini, ada apa sih di dunia media yang berkaitan dengan kekerasan atau hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari itu mengacu adrenalin kita untuk melakukan sesuatu yang konotasinya agak segitu kurang nyaman gitu ya. Nah, di sore hari ini seperti biasa saya mendapatkan dukungan penuh dari personal growth dan juga Aku Pintar ya. Ini ada teman kita, adik kita dari Aku Pintar. Sementara dari personal growth akan hadir bersama saya nanti Ibu Ivana Kamli, Master Psikologi atau Psikologi Klinis. Kita panggilnya kakak kali ya, masih muda soalnya. Kak Ivana Kamli. Lalu kalau berbicara dunia konten, dunia yang media yang keren, kita tentu tahu kakak yang satu ini, Kak Andri Ganda adalah seorang yang punya banyak hal kontribusi. Kalau kita tahu Cameo Project salah satunya gitu. Tapi kita akan ngulik banyak nantinya ya. Selamat sore untuk semuanya. Selamat sore Kak Andri. Selamat sore. Senang sekali bisa membantu Satu Hati. Senang sekali bisa diajak di sini juga. Ya. Terus kita ada adik kita Farhan. Senang sekali bisa diajak di sini. Halo Pak Yohana. Iya, dari SMA Negeri Pangkal Pinang ya Farhan ya? Ya, Kak. Oke. Iya, Kak Andri, ini kalau kita bicara, Kak Ivana akan sedikit terlambat, tapi kita akan memulai dulu aja, Kak Andri. Kalau kita berbicara dari dunia seseorang yang memproduksi gitu ya, atau yang berkecimpung dalam ide konten kreator atau apapun, sebetulnya kan kalau kita bicara dengan screen violence ini, skopnya cukup luas. Ya. Ada yang di film, ada yang di permainan gitu ya. Ini permainan belakangan ini ada satu nama yang katanya keren, cool, tapi kalau dilihat tuh menurut saya kekerasannya kental gitu ya, daripada cool ya. Kalau menurut ini, kalau dari hati seorang wanita mungkin aduh kok serem banget sih mainnya gitu ya. Nah, gimana sih dari sudut mata Kak Andri gitu, kenapa sih belakangan ini nih yang seperti ini yang menjadi konsumsi yang teman-teman sukain gitu, adik-adik suka gitu loh. Kenapa nih Kak? Apa karena COVID nih Kak? Sebenarnya aku nggak tahu ya, maksudnya sudut pandangnya tuh mau yang dari mana nih, karena dari produksi deh, kenapa gitu produksi bersedia untuk melakukan hal-hal yang kontennya ini bisa ya tadi itu gitu loh. Kita bahas semuanya juga nggak apa-apa Kak. 1 jam Kak. Gini ya, kalau dilihat dari sisi produksi udah pasti mungkin karena ada marketnya. Ada yang suka, banyak yang suka, dan itu diproduksi laku gitu loh. Jadi udah ada contohnya, maksudnya udah ada contoh-contoh yang apakah itu game lah ya, kita ambil game sejenis, begitu keluar laku ya otomatis kan yang lain pasti akan cari ke situ gitu loh, cari produksi yang sejenis supaya mereka bisa berkompetisi di situ gitu loh. Itu dari sisi produksi. Kalau dan game gitu ya. Kalau dari segi audiens, jujur aja aku sendiri rasanya termasuk orang yang berpendapat kalau ngelihat kekerasan di TV itu bukan sesuatu yang benar-benar tabu ya. Mungkin tergantung kekerasannya ya. Violence-nya tergantung tipe yang mana. Apakah yang benar film-film slasher itu kan udah genre yang beda lah ya. Kita ngomong mungkin lebih ke action kali ya, action, ada adegan-adegan tawuran dan sebagainya. Karena dari kecil aku sendiri termasuk pecinta film action dari kecil, gitu loh. Dan aku sangat apa ya, orang tua aku kayaknya dibebaskan nonton film-film yang bernuansa kekerasan, kayak Rambo, kayak apa zaman-zaman dulu lah, kan banyak sebenarnya. Terus aku bukan orang yang terpengaruh, bukan terpengaruh ya, terpengaruh of course, senang
main berantem-beranteman segala, tapi bukan apa ya, itu nggak termanifestasi secara aku nggak berubah jadi orang yang violence. Oke. Aku suka action, tetap sama teman main berantem-beranteman masih main, tapi menurutku for some reason aku ngerasa aku udah punya batasan tersendiri gitu loh. Jadi kita ya mungkin terluka, ada sedikit terluka, tapi bukan terluka yang serius gitu loh, bukan terluka yang benar-benar sampai fatal. Dan kita tahu diri gitu kalau misalnya ada yang nggak sengaja jatuh apa segala ya say sorry dan sebagainya. Dan karena ya itu aku sebagai audiens aku tumbuh dengan menonton film-film yang bernuansa kekerasan, tapi aku ngerasa nggak pernah termanifestasi di kehidupan aku sehari-hari untuk menjadi orang yang violence. Nice. Terus zamannya Smackdown dulu yang pernah Ya, ribut ya, ya. wrestling. Aku zaman-zamannya bukan Smackdown itu udah aku udah mulai kuliah. Sebelumnya di RCT di Antv dulu inget banget. Ada apa kalau Smackdown mungkin lebih mahal ya kali ya, jam tayangnya jam sini kali ya. Cuma ini ada WCW. Ya. Apanya zaman itu aku juga senang banget dan di sekolah aku main. Cuman nggak apa ya, saat itu kita memang benar-benar main gulat-gulatan, ikutin jurus-jurusnya, ikutin, tapi nggak sampai melukai. Ini aku bisa bisa yakinkan aku benar-benar main dan menikmati dan tidak melukai, nggak ada yang luka sama sekali. Tapi kita having fun, gitu loh. Jadi buat aku nggak ngerti kenapa ada orang-orang yang sebodoh itu ketika ada apa ya, ada berita ini bisa celaka, bisa tangannya bisa patah, bisa pokoknya cedera serius. Dan waktu aku dengar kabar itu dengan pola pikir aku SMP waktu itu aku berpikir mereka tuh tolol banget sih, kenapa main sampai sebegitunya gitu loh. Oke. Gitu. Jadi sampai sekarang aku bukan orang yang berpikiran kalau tayangan itu tayangan yang violence, tayangan terlalu banyak adegan kekerasan itu akan mempengaruhi psikologis sebegitunya gitu loh. Mungkin lebih banyak pengaruh di inner circle kalau misal contohnya orang tua gitu ya, atau teman-teman dekat di kompleks, anak-anak kompleks, atau gimana mereka dididik, bagaimana mereka melihat kekerasan. Karena kalau di rumah aku kasar aja, ada orang tua aku selalu nggak suka. Gimana aku kasar mereka nggak suka gitu loh. Dan aku selalu diingetin jangan kasar kalau main, kalau ini jangan kasar, kalau teman kamu luka gimana, kalau itu terjadi sama kamu tuh gimana gitu loh. Jadi pemikiran itu tuh selalu ada gitu. Menarik ya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang bagaimana tidak jarang atau tidak sedikit juga sebetulnya anak-anak mengidolakan. Ya kan, ada idola dari sesuatu yang dia lihat. Katakan tadi contohnya Rambo gitu ya, terus dia mengidolakan dengan gayanya, dengan pakaiannya, bahkan juga untuk itu tadi beranteman ya, ikutin beranteman. Yeah. Nah, tetapi ya pada kenyataannya di lapangan saat ini banyak sekali anak-anak yang usianya lagi masa-masanya pengen emosinya dikeluarin gitu ya. Mereka lepas kontrol gitu loh. Nah, aku mau tanya sama Farhan ya Kak Andri sebentar ya. Menurut Farhan nih main apa nih? Main game atau senang nonton acting kayak Kak Andri? Dua-duanya sih Kak. Dua-duanya. Game dan juga lebih ke film action. Oke. Kalau kamu ngelihat adegan-adegan yang ya katakanlah kita ambil film dulu deh ya, adegan acting terus keren gitu misalnya gitu. Ada nggak sih rasanya wah ini gaya ini bisa gue ikutin gitu. Apa sih yang ada di dalam pikiran kamu pada saat nonton film tersebut? Untuk bahas itu kita nggak perlu langsung ke film action. Kita lihat sinetron yang ditayangkan di TV Indonesia. Misalkan sebutlah itu Raden Kian Santang. Raden Kian Santang yang menampilkan berbagai macam cara bertarung seperti silat misalnya. Nah, ketika saya masih kecil, pengalaman nih. Ketika masih kecil yang sifatnya masih bocil lah bisa dibilang, saya hobi nih, saya dengan adik saya bertarung kayak Kian Santang gitu. Itu merupakan salah satu pengalaman saya sih Kak. Itu dari apa yang saya tangkap, penayangan TV di Indonesia seperti sinetron di situ
mereka yang menonton bakalan mempraktekkan di kehidupan nyata. Itu aja sih, Kak. Oke. Jadi memang mau nggak mau terpacu untuk mengikuti apa yang mereka lihat. Nah, kalau main game sendiri, games apa yang kamu saat ini, nggak usah disebutin judulnya ya, games apa yang saat Ya, ini kamu sedang mainkan bersifat seperti apa? Apakah petualangan, apakah pertempuran gitu? Ini yang kamu lagi suka gamesnya apa sih? Kayaknya untuk sih. sekarang itu game yang lebih ke game MOBA. Nah, Oke. game MOBA 5 lawan 5 seperti itu. Oh, 5 tetap versus berantem 5. ya. Jadi buat kamu berantem Ya, itu cool. eh, bukan cool. Saya suka main game karena itu lebih kekuatan yang animasi kekuatannya, Kak. Jadi Nice. ketika kita mengeluarkan skill itu keluar kekuatan-kekuatan dari hero-hero yang tertentu. Oke, nah Kak Andri, ini menjawab ya, berarti memang ada market, jadi mau nggak mau diproduksi, itu sekarang tinggal ditambah keseruan tingkatnya gitu ya. Dan menurut Kak Andri sendiri sebetulnya sejauh apa sih peran orang tua gitu ya, melihat misalnya anak-anak, kalau game sih sorry to say mungkin saya salah gitu, biasanya anak-anak yang bermain game tuh suka lupa waktu. Apalagi yang dia sukain kayak tadi nih, wah kekuatan, hero ada di sana gitu kan. Nah itu melupakan semua, lupa tugas, lupa makan, pokoknya lupa segalanya gitu. Nah, seberapa besar akhirnya sebetulnya kita harus lebih memilah gitu loh games-games tersebut, atau memang kalau anak remaja nih kayak Farhan ini kan udah remaja ya, apa memang dilepas saja gitu loh? Menurut Kak Andri nih baiknya gimana? Ini sebagai orang tua ya. Ya. Kalau aku prefer aku temenin main bareng. Oke. Iya, karena daripada dilarang, mendingan didampingin. Karena kalau sesuatu yang dilarang itu, aku dulu segala sesuatu yang dilarang malah membuat aku pingin tahu, ya kan? Kalau kita dibilangin jangan mikir zebra, yang di otak kita apa? Zebra duluan sama yang juga iya gitu loh. Jadi buat aku kayaknya gini, karena apa ya, dengan dilarang aku rasa tuh anak-anak tuh nggak membuat, ya maaf anakku baru pulang. Ya bentar ya, tadi lagi ngobrol ya. Iya, aku pakai headset deh. Gak apa-apa. Ikutan ngobrol main apa, Dek? Ditemenin papa apa nih? Enggak, apa namanya ini beda lah. Iya. Bentar ya. Ini di bawah jauh-jauh loh. Oke, mana? Oke, sampai mana tadi? Maaf. Ya, menemani, lebih senang lebih menemani daripada, karena kan kalau dilarang itu saya iya. Gitu kan. Iya, jadi apa ya? Menurutku cara mendidik paling bagus itu memang memperlihatkan dunia seperti apa daripada dilarang. Kalau buat aku ya, karena kalau kita dilarang kan gini loh, orang tua tuh bilang jangan tanpa kita tahu reasonnya kenapa, gitu loh. Terus kita nggak ketemu nih, nggak ketemu contoh kasus sama orang tua. Pokoknya begitu ketemu orang tua tahu kita melakukan sesuatu yang mereka nggak agree, mereka cuma bilang jangan. Mereka nggak bilang kenapa, mereka nggak bilang ada efeknya apa. Dan kita ketika dibilang jangan, terus tambah penasaran, terus kita ketemu teman-teman yang sama-sama nggak punya pengetahuan, terus oh iya kenapa kita nggak coba, kita kan ada teman nih, jadi bisalah kalau sama teman kan lebih aman. Makanya bareng-bareng. Pikiran kan begitu kan, jadi dan kita kalau kita memang lebih dekat sama teman kita kan lebih terbuka ya gitu loh. Dan kalau mau salah ya salah bareng-bareng, ada temennya lah kalau salah gitu loh. Dan sumbernya situ. Jadi kalau aku prefer ini yang mungkin yang aku analisa dari hubunganku sama orang tuaku dulu juga gimana, dan kebenaran dengan kondisi sekarang kan aku udah punya anak juga. Jadi aku juga menganalisa lah rasanya apa sih yang perlu diperbaiki dari generasi di atas aku sama aku ke bawah gitu loh. Dan aku pikir kita nggak pernah diperlihatkan dunia sama orang tua kita gitu. Kita cuma dikasih aturan-aturan doang, tapi kita jalanin sendiri gitu. So aku pikir akan beda rasanya ketika orang tua
bukannya melarang satu anak untuk mengetahui area tertentu, tapi didampingi, dikasih lihat area itu kayak gimana dan kenapa papa atau mama atau kita nggak mau kamu di sana. Dan orang tua juga kasih contoh, kita juga nggak main ke area sana, ini batasan kamu. Gitu, itu menurut aku akan jauh lebih efektif daripada sekedar dilarang dan dibatasi. Pertanyaannya adalah waktu zamannya Kak Andri dulu, orang tua melakukan hal yang serupa atau lebih banyak melarang sih? Larang, Gitu. larang, Ya? dilarang. Ya. Oke. Nah, Farhan sendiri tadi kan denger nih kata Kak Andri ya, sebaiknya ditemani gitu. Pengen tahu dong menurut Ani, menurut anak muda gitu loh. Kepo gak sih, nyebelin gak sih kalau orang tua main bareng? Selama Farhan main game nih Kak, sepengalaman gak pernah yang namanya orang tua itu menemani anaknya main game. Paling kecil nih, hal yang paling sering dilakukan nih, negur. Jadi dari segi pengalaman Farhan itu nggak ada. Apabila ditanya sebel, ya sebel, risih, tentu risih. Kenapa? Karena biasanya orang tua yang sibuk bekerja, orang tua yang dari pagi sampai malam datang ke rumah, tiba-tiba anaknya main game mulu, belajarnya kapan? Padahal dari sekolah kita udah belajar nih, udah berusaha untuk belajar semaksimal mungkin, dan apa salahnya refreshing habis belajar dari pagi sampai siang misalnya. Itu sih Kak. Apabila ditanya tentang nyebelin nggak sih? Ya nyebelin Kak. Kalau Farhan sendiri. Ayo Kak Andri. Nah, apalagi pas baru megang game terus dibilangnya main terus lo gitu ya kan? Iya. Permasalahannya adalah ada dua statement yang bertentangan nih. Kalau Kak Andi kan pengennya nemenin gitu. Sementara dari Farhan nih ngerasa ngapain sini gitu loh. Aku rasa karena ini loh, karena bonding antara orang tua sama anak tuh ada gap gitu loh. Maksudnya aku belajar sebagai orang tua yang sekarang, aku lihat kebutuhannya itu. Jadi aku nggak pengen aku hilang dari dunia orang tua aku, karena ketika aku punya hubungan yang nggak terlalu dekat, orang tua aku ngawasin tapi dari jauh gitu loh, kayak tadi gitu, nggak terlibat langsung. Jadi ketika nggak terlibat langsung tiba-tiba mereka mau ikut terlibat langsung, jadi aneh rasanya. Kita nggak punya kedekatan itu sebelumnya, jadi ini ada apa sih, maunya apa sih, jadi kita jadi curiga gitu loh. Betul. Tapi kan ketika kita ada memang sudah kita treat anak kita sebagai teman, itu kan akan jadi beda tuh batasannya, bonding kita akan berbeda gitu loh, nggak cuma hubungan orang tua anaknya atasan bawahan, yang anak harus ikut otoritas orang tua doang gitu loh. Oke, ini udah hadir sama-sama kita dari psikologi, masternya nih, seru deh. Tadi kita berbicara nih, apa yang Kak Andri bilang betul tuh. Karena sebenarnya kita tidak terlibat, tiba-tiba kita pengen terlibat. Jadi sementara si anak rasanya apa sih, leave me alone gitu. Nah, kita berbicara tentang screen violence ya, dimana kita lihat ada di film-film, ada di TV, sinetron dan sebagainya. Tetapi juga mostly yang terbanyak adalah sebetulnya di game saat ini. Karena di dalam selama pandemi gitu ya, mau nggak mau nih semua temennya adalah media gitu kan. Bagaimana media itu menemani untuk jamnya pun gitu ya, dari pagi bangun tuh bisa sampai malam tuh depan ini terus gitu loh, depan laptop gitu ya, depan media, TV, komputer dan sebagainya gitu kan. Nah, gimana sih menurut panggilnya Kak Ivana ya, Kak Ivana masih muda. Kak Ivana, gimana sih pengaruhnya screen violence ini sebetulnya sejauh apa secara psikologi? Ini ada dua ya, jadinya kita lihat dari sisi orang tua tadi dari Kak Andri gitu ya. Kita sempat bahas juga dari sisi produksi gitu ya, karena dia menguntungkan maka dia akan memproduksi sebanyak mungkin, seseru mungkin gitu. Tapi kita coba lihat dulu dari sisi psikologi. Kalau Farhan tadi bilang gini, kita tuh udah capek sekolah gitu. Dari pagi sampai sore terus tiba-tiba lagi main melulu gitu. Berhenti nggak sih? Gitu. Nah, gimana nih Kak Ivana, silakan. Oke, sebelum aku jawab, aku mau nyapa dulu ya. Hai Kak Yohana, hai Kak Andri, dan juga hai Farhan. Oke,
baru join nih gitu. Tadi udah dengar juga nih cerita dari Kak Andri dan juga Farhan gitu ya, bahwa memang sebetulnya kalau kita bahas ya tentang game, tentang permainan video gitu ya. Ini mohon maaf, ini sinyalku tadi masih kedengaran suaraku? Dengar jelas kok. Masih Oke. jelas banget ya. Oke. Dan kalau tadi bicara soal main game gitu ya, tadi kalau Farhan bilang, aduh ini aku kan refreshing gitu ya, jadi refreshing mau main gitu. Tapi dari sisi orang tua gitu ya, kamu kok main terus gitu kan, papa mau dampingi, seperti itu ya Kak Yohana ya. Oke, salah gak sih sebetulnya gitu dari kedua belah pihak gitu? Gak ada yang salah gitu. Pendapat Farhan dan pendapat Kak Andri juga tadi benar gitu. Tadi yang Kak Andri sempat sampaikan mengenai bonding itu tepat sekali Kak Andri. Jadi memang sebelum kita bilang nih sama anak, dibanding kita bilang sama anak, udah jangan main terus gitu kan, mana belajarnya gitu ya. Kita harus pahami dulu anak gitu. Kita harus pahami dulu anak. Kita harus gimana nih kedekatan kita dengan anak gitu. Dibanding kita hanya menyalahkan aja jadinya seperti itu. Kalau tadi Farhan juga bilang, ini apa sih kok jadi damping-dampingin gitu kan. Nah awalnya gimana sebelumnya? Apakah memang si anak dengan si orang tua juga dekat gitu? Jadi memang dibandingkan kita hanya meminta anak untuk jangan main gitu ya. Lebih baik kita juga bangun yuk kedekatan dengan anak, bangun obrolan-obrolan santai gitu. Misalnya kayak hari ini tadi ngapain aja di sekolah gitu, belajar apa aja gitu. Capek nggak belajarnya gitu kan. Dari situ kan kita tahu ya gitu, apakah anak ngerasa lelah atau tidak gitu. Dan ketika anak bilang, iya Mi lelah gitu ya, iya Pak capek nih gitu kan, tugas banyak banyak yang dikerjain gitu, kita bisa paham anak gitu. Kalau anak juga ngerasa lelah, oke, kalau gitu mungkin kita bisa nih kasih kesempatan anak untuk bermain game gitu. Tapi ada batasannya gitu, ada batasannya anak bisa bermain game gitu. Jangan sampai ketika anak bermain game ini mengganggu aktivitas lainnya. Itu yang penting. Tapi gitu. kan kenyataannya begitu Kak, karena gini, saya gitu ya beberapa kali ketemu dengan teman-teman, bahkan anak saya pribadi pun juga gitu loh. Kalau sudah main tuh suka kayak susah ngeremnya gitu, susah memberhentikannya. Benar nggak Farhan? Ayo jujur. Ayo, gimana nih kalau Farhan? Benar nggak kalau lagi main nih tiba-tiba disuruh berhenti, gimana perasaan kamu? Bermarah, bertakut sih Kak. Pertama marah itu nggak dapat jatah makan. Yang kedua takut nggak dapat jatah makan. Jadi ketika berhenti itu otomatis ya end gamenya gitu, nggak bisa di pause. Ketika marah bercampur dengan takut nggak makan dan marah, nah karena game. Takut nggak makan karena mama nggak masakin nanti ya gitu. Ya, ada ancaman artinya ya, ada ancaman. Nah, karena gimana Farhan? Karena pernah pengalaman gitu Kak. Sepertinya freezing. Kita ya, jadi pernah punya pengalaman karena main game terus-terusan, akhirnya Mama mengambil ancaman dan melakukan itu buat Farhana. Kak Ivana tadi kan menyatakan gitu kan, sebetulnya ya apa ya, yang penting tahu waktu, yang penting bisa. Nah, ternyata tuh buat anak now itu juga nggak gampang. Saya tidak anak now sih, kita siapapun yang seneng main game ya, untuk konsentrasi kepada pihak yang lain atau sisi yang lain, itu tidak nyaman dan tenang. Ini gimana nih jadinya? Oke, kita balik lagi ya gitu. Balik lagi gimana nih kedekatan orang tua dengan anaknya juga gitu. Gimana perasaan si anak ini juga kepada orang tua gitu ya. Ketika memang anak nyaman gitu ya dengan orang tua gitu ya. Anak juga tahu kok batas-batasannya gitu ya. Gimana kapan saya harus berhenti, kapan saya harus main gitu. Dan anak juga tahu kapan saya perlu meluangkan waktu untuk keluarga, kapan saya perlu meluangkan waktu untuk saya sendiri gitu. Nah, ketika kita ngomongin waktu dengan keluarga gitu, apakah keluarga juga memberikan sarana gitu kepada anak untuk melakukan aktivitas lain selain main game gitu. Misalnya nonton bareng gitu, nonton film-film komedi atau sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Atau misalnya lakuin aktivitas-aktivitas bersama lainnya gitu. Kalau sekarang mungkin PPKM udah agak menurun sedikit ya gitu ya. Kita bisa
diajak jalan-jalan gak nih anaknya gitu, atau bisa ditanya anaknya sukanya apa gitu selain main game. Ini kan dari pihak orang tua, tapi sementara dari pihak anak remaja gitu, anak-anak masa-masanya dalam tanda kutip inginnya bebas gitu ya, wild, liar gitu ya, nggak mau diatur. Saya mau, pokoknya kata saya begini gitu. Itu kita pernah ngalamin mungkin ya. Nah, ini kepada adik-adik kita saat ini gitu. Gimana sih caranya mereka secara psikologi bisa kontrol itu gitu loh? Secara pribadi ya, secara pribadi. Anak SMP, SMA, universitas sekalipun, atau mungkin ada juga orang-orang tua yang addicted sama games, violence gitu ya, tanpa dia sadarin mempengaruhi attitude yang tadi bagus tuh kalau Kak Andri bilang, saya sih nggak ngaruh gitu loh, mau kayak apa, actingnya kayak gimana, ya udah itu cuma film. Tapi kan kenyataan di lapangan banyak loh orang-orang yang tanpa disadarin attitude-nya terbawa ke arah sana. Istilah kan. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya paparan-paparan gitu ya, paparan-paparan kekerasan atau paparan-paparan yang video game atau tayangan televisi kekerasan itu bisa gak sih berpengaruh pada kita gitu ya Kak Yohana ya? Ya, betul. Oke, bagus nih Kak Andri kalau sampai tidak terpengaruh ya gitu dengan tontonan dan film kekerasan gitu ya. Tapi sebetulnya mungkin nggak sih kalau misalnya kita terpengaruh gitu ya dengan paparan-paparan tersebut gitu. Kalau bicara balik lagi nih ya ke psikologi, kalau kita bicara tentang modeling gitu ya, tentang belajar gitu ya, apa yang memang seringkali terpapar ke kita pasti kita ingat di dalam memori gitu ya. Kita ingat di dalam memori, lalu memungkinkan gitu untuk kita lakukan gitu. Kenapa bisa terjadi hal-hal demikian gitu? Kita juga harus lihat lingkungannya, lingkungan sekitar. Apakah memang mendukung atau tidak gitu. Dan kita juga perlu tahu dari kondisi anak tersebut gitu ya, ada riwayatnya. Misalnya ketika banyak ya kekerasan-kekerasan yang terjadi akibat menonton terlalu banyak misalnya nonton film kekerasan gitu. Anak-anak gitu ya, anak-anak yang cenderung masih kecil gitu, tidak tahu gitu kalau misalnya yang ada di dalam video tersebut, yang ada di dalam TV tersebut adalah sebetulnya hanya bohong-bohong gitu ya, hanya acting gitu ya. Nah, anak-anak tidak bisa mengetahui itu gitu. Nah, kadang remaja ataupun kita orang dewasa yang sebetulnya sudah mengetahui gitu ya, sudah tahu nih sebetulnya itu tuh cuma bohong-bohong doang gitu ya. Tapi memori di dalam memori kita itu adalah kekerasan gitu. Dan itu adalah cara untuk misalnya memecahkan masalah gitu ya. Jadi dengan memukul gitu ya, itu cara kita memecahkan masalah gitu. Nah, itu terpapar. Kita lihat nih di pengalaman sebelumnya gitu. Misalnya gitu ya, ayah ibunya suka berantem gitu ya. Dengan ayah ibu yang suka berantem melakukan kekerasan, menurut si anak itu adalah cara kita untuk bertahan gitu. Jadi sebetulnya bisa nggak sih langsung terjadi kalau kita keseringan nonton terpapar kekerasan, itu bisa kita ngelakuin kekerasan gitu. Itu hanya salah satu faktor gitu. Tapi kita harus lihat juga betul, kita juga harus lihat faktor-faktor lainnya, lingkungannya, pola asuhnya, dan dari anak sendiri. Seperti itu, Kak Yohana. Oke. Ya, jadi ceritanya jelas nih ya Kak Andri. Apa yang ini boleh ya Kak Andri sama Kak Farhan juga kalau mau nanya-nanya saling tanya bebas ya. Jadi nggak harus selalu saya yang bertanya gitu ya. Nah Kak Andri kan seorang ayah gitu ya. Punya anak yang usianya jauh lebih muda daripada Farhan gitu, masih anak-anak lah gitu ya. Melihat dari tadi gitu ya Kak yang disampaikan Kak Andri, senang sih bisa bonding, bisa bareng sama-sama sehingga sampai remaja mungkin diharapkan ini akan continue gitu ya, bersama-sama bisa berjalan. Tetapi bagaimana sih Kak Andri dari dunia orang tua yang misalnya gitu, Andri kan juga ngalamin nih karena orang tuanya tidak bersama-sama main bareng gitu ya. Zaman dulu mungkin juga nggak ada games-games seperti yang sekarang sih ya gitu ya. Dan zaman dulu mungkin permainannya beda. Nah, tapi gimana sih perasaan menempatkan diri, kalau saya bisa pikirkan gini, kayak kita tuh di ujung gitu, kita pernah ngalamin yang sebagai bermain sendiri, tetapi kita juga saat ini mendampingi gitu. Nah, Kak Andri lihat sendiri posisinya Kak Andri saat ini nih gimana gitu? Apakah bisa dibilang orang tua saya berarti dulu kurang baik dong ya? Atau menurut kalian enggak kok orang tua saya baik gitu? Sehingga Kak Andri bisa mencari yang menyerap, memilah gitu ya, yang terbaik yang akhirnya di-copy untuk anak yang Andri sekarang. Boleh dong share dikit untuk hal ini?
Faktornya sebenarnya banyak sih. Salah satu yang paling sulit menurut aku adalah ketika kedua orang tua itu absen karena mereka berjuang untuk mencukupi kebutuhan. Ini yang menurut aku ini yang paling susah karena mau nggak mau pilihannya antara bisa hadir atau tidak bisa hadir. Kalau misalnya dia mau hadir berarti ada yang harus dikorbankan, gitu kan. Jadi sementara kehadiran orang tua buat anak tuh aku rasa itu sangat sangat amat vital gitu loh. Jadi kalau memang pilihannya apakah kalau dua orang tua bekerja dan gak ada pilihan lain ya memang sulit banget ya. Sulit banget. Tapi kan banyak juga yang orang tua kalau lihat zaman sekarang kesibukannya ya mereka sibuknya karena arisan, mereka juga punya jadwal hangout sendiri sama teman-temannya dan itu yang nggak mau di trade off gitu loh sama waktu sama anak-anak gitu loh. Itu yang susah. Kalau aku ngelihatnya zaman dulu adalah ya orang tuaku masih bekerja, tapi kebetulan mamaku tuh sibuknya di rumah karena punya tempat potong rambut lah di rumah gitu loh. Jadi kecil-kecilan sambil itu jadi Anak ya, dibilang kenapa? masih bisa jagain anak jadinya ya. Masih bisa jagain anak tapi gini loh, mereka belum punya knowledge masalah bonding, hubungan emosional tuh nggak punya. Aku nggak ngelihat, ya maksudnya kalau sekarang aku lihatnya ya karena mereka nggak tahu, mereka nggak punya informasi itu, jadi mereka kan menurunkan sebagaimana mereka diajarkan dulu gitu kan. Ya. Iya sih. Bentar. Hai, suaranya saja yang terlihat. Iya. Ntar dulu. Mereka belajar dari situ. Sementara kalau zaman sekarang kan kita informasi itu banyak banget. Maksudnya sebenarnya harusnya nggak bukan excuse kita untuk tidak mencari tahu gitu loh. Karena informasi sekarang tuh sangat ya. Karena zaman sekarang informasi tuh sudah sangat-sangat mudah gitu loh didapatkan. Jadi harusnya bukan jadi excuse kita untuk nggak upgrade diri kita untuk punya knowledge lebih untuk serve anak-anak sebenarnya. Itu menurutku ya. Jadi aku nggak bisa nyalain orang tua aku mereka nggak baik atau gimana karena informasinya saat itu memang sangat susah iya dan dari situ kan aku belajar kan jadi udah sekarang kita akses informasi kemana-mana gampang bisa belajar di mana aja kapan aja jadi harusnya kita nggak punya excuse untuk lakukan yang terbaik gitu loh itu sih. Wow, keren. Pembahasannya seru dan dalam. Kita jangan kemana-mana dulu ya, Kak Andri, Kak Farhan, sama Kak Ivana. Karena kita akan mendengarkan sedikit, ada yang mau lewat gitu ya. Nanti setelah ini kita bahas lagi tentang screen violence. Silakan, Hotline. Kami ada untuk Anda dalam suasana kerja maupun santai hanya di radio keluarga Anda. Hotline FM. Selamat sore, Hotline. Kembali saya hadir di segmen kedua, di mana tadi di segmen pertama kita bersama-sama membahas seru tentang screen violence. Kalau kita ngomong screen violence adalah tindakan-tindakan yang membawa kita seakan-akan kegiatan kejahatan, pukul-pukul, berantem gitu ya, tembak-tembakan itu sesuatu yang wajar dan normal. Karena ada di dalam kehidupan kita lihat dalam dunia film, sinetron, bahkan belakangan di dalam permainan, games yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik untuk ini, kalau saya ngomong games biasanya usianya rata nih, mau dari anak yang paling kecil sampai yang sudah tua gitu ya, semua senang main game, senang bermain. Nah, hadir bersama saya di segmen kedua masih ada Kak Ivana dari Personal Growth, ada Muhammad Sarman dari Aku Pintar, dan ada sahabat tercinta saya Kak Andri Ganda. Nah, kembali nih ya, kalau kita berbicara tentang violence, aku mau tanya sama Farhan dong. Farhan, kamu berikan suatu pilihan gitu kan, berantem, games yang berantem atau games yang membuat kamu berpikir seperti kayak
misteri, mencari tahu, buat kamu tuh lebih seneng menantang gimana sih? Tantangan yang buat kamu suka? Kalau Farhan disuruh milih game nih Kak, Farhan lebih milih game yang bernuansa ataupun bergenre fighting ataupun berantem. Misalnya game Kenapa? MOBA, game 5 lawan 5 yang bisa dibilang menantang. Yang asiknya itu di game fighting. Bukan kalau game yang bernuansa petualangan itu kurang banget bagi Farhan. Jadi Farhan ini tipikal orang yang suka game fighting, bertarung. Itu aja Nantang sih, Kak. bertarung. Nah, Ya, Kak Ivana, rasanya apa yang Farhan sampaikan sudah cukup mewakilkan teman-teman di usianya Farhan. Karena mereka memang senangnya yang bertarung, fighting gitu ya, berkelahi. Apakah memang ini ada korelasinya dengan psikologi anak-anak di usia tersebut gitu? Oke, kalau kita bicara soal genre game gitu ya, kayak Hana ya, gitu. Kita harus lihat dulu nih dari individunya masing-masing gitu. Mungkin kalau dari Farhan sendiri gitu ya, suka dengan genre-genre yang berantem, yang menantang gitu ya. Farhan mungkin merasa dengan genre seperti itu jadi keluar nih energi Farhan gitu ya, keluar nih dan mendapat dan merasa kalau seru nih gitu, adrenalinnya terpacu gitu ya. Nah, tapi memang ada orang-orang tertentu juga yang lebih suka mungkin game-game yang menyenangkan, yang bersifatnya petualangan gitu. Itu balik lagi sih ke individunya masing-masing gitu. Nah, seperti kita aja mungkin Kak Yohana ya, ada yang suka mungkin genrenya musiknya musik dangdut, ada yang suka juga musiknya jazz, ada yang rock gitu. Itu kan balik lagi ke individunya masing-masing gitu. Jadi kalau ditanya genrenya yang mana gitu ya, apakah memang remaja selalu menyukai genre yang bersifatnya berantem-berantem gitu, itu balik lagi ke individu masing-masing. Nah mungkin gitu, dengan remaja-remaja yang memang suka dengan genre yang bersifat seperti itu gitu ya, dia merasa ada energi nih yang terkeluarkan gitu ya, lebih seru gitu ya, lebih menantang seperti itu. Kan jadi terbawa mau gimana pun emosionalnya mengangkat gitu ya, terbawa gitu tadi gitu kan, melampiaskan gitu. Nah Kak Andri, Betul. kalimat Nggak usah remaja, saya juga masih suka yang game fighting. tadi saya bilang semua umur dari muda sampai tua. Nah Kak Andri, ini melampiaskan nih katanya ya. Nah, melampiasannya ala Farhan dengan melampiaskan kayak tadi gue bilang, gak usah dia, gue juga masih suka gitu. Artinya gue ini lebih tua, lu lebih senior dari dia. Pelampiasan juga kah di sini? Iya dong. Iya, cuman aku memang sebenarnya suka game, tapi untuk sekarang kan ya secara tanggung jawab kerjaan dan sebagainya masih banyak. Jadi aku nggak memilih memainkan game-game yang mikirnya terlalu ribet. Sebenarnya suka banget yang tipe-tipenya zombie-zombian gitu loh. Terus yang solve mystery, adventure, sama fighting. Nah kalau misalnya tergantung nih, kalau memang aku pengen refreshing yang yang cuma punya waktu sebentar buat main, ya aku mainnya fighting, karena fighting nggak perlu nggak perlu terlalu mikir. Ada game-game kan yang memang kita bisa menikmati menikmati grafisnya, menikmati petualangannya gitu. Cuman kan kalau saya cuma punya waktu 15 menit atau setengah jam, nah baru jalan sebentar udah harus stop lagi, itu nggak fun lah gitu loh. Nah, Gitu. tapi sekarang gini Kak Andri, kita ketahui juga gitu, kalau ditanya nih, dulu kan orang kalau ditanya mau jadi apa? Polisi, jadi dokter gitu ya. Sekarang kan udah banyak nih, nggak cuma YouTuber, bahkan gamers gitu ya. Apakah memang ini adalah suatu mau tidak mau dengan di era yang saat ini gitu ya, kita terbawa dalam dunia digital gitu ya, membuat lapangan pekerjaan juga jadi lebih banyak, tetapi tanpa akhirnya, kalau saya bilang mohon maaf nih sekali lagi kalau salah, kalau kita bermain dengan games itu kan sebetulnya arahnya satu doang, nggak ada timbal balik ya. Kecuali kalau dia online kali ya, rame gitu, saya nggak ngerti karena saya nggak main tuh gitu. Nah, apakah ini juga sesuatu yang buat Kak Andi sebetulnya hal yang wajar dan positif? Ini kan perkembangan zaman ya, jadi ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena memang akan arahnya ke situ.
Oke. akan komunitasnya akan semakin besar di situ, dunianya ke sana, dan itu jadi sesuatu yang ya zaman sekarang apa sih yang nggak bisa gitu loh. Dan Ya. kita nggak tahu zaman digital semuanya tuh serba cepat, naiknya bisa cepat, bisa juga redupnya cepat gitu loh. Jadi menurut aku ya dinikmatin aja. Memang kita nggak akan bisa bendung ini gitu loh. Cuman kita harus wise gimana supaya kita nggak terbawa sama semua yang berubah gitu. Kita punya anchor yang bisa kita pegang. Itu apa? Itu yang value-value yang harus ada dalam keluarga itu loh. Jadi jangan takut sama apa yang terjadi. Maksudnya jangan takut sama hujan. Yang penting kalau anak-anak kita pegang payung, kita udah pasti mereka nggak akan hujan-hujanan gitu kan. Paling nggak mereka punya payungnya gitu. Ya. Ini Bagaimana keren menyikapinya sekali. ya Kak Andri ya? Karena kita bukan maksudnya tren dunia tuh bukan nggak ada dikontrol di tangan kita. Ya. Heeh. Nah, Tuh ini Farhan jadi mau awareness tanya ya. tuh. Awareness buat orang tua ya, supaya orang tua juga mau nggak mau belajar terbuka wawasan dan pikirannya melihat. Tadi saya senang sekali kata Kak Andri, bukan di kita controllingnya gitu loh. Karena kita tuh siapa sih, kita cuma segelintiran kecil gitu ya dibandingin dengan perkembangan yang ada. Nah, ini menarik nih, Kak Ivana dan Kak Andri. Kak Farhan pengen bertanya, silakan sayang, mau bertanya apa? Mohon maaf sebelumnya Kak, Farhan punya satu pertanyaan nih kepada Kak Ivana. Pertanyaan yang bisa dibilang cukup mengganjal untuk yang sedang terjadi saat ini. Pertanyaannya itu tentang tontonan rakyat Indonesia saat ini, tontonan televisi yang disiarkan oleh TV yang ada di Indonesia. Contoh, kita ambil kasus yang trending pada waktu itu, anak yang tawuran. Anak yang tawuran yang bisa dibilang yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Oknum ini pernah memiliki pengalaman tawuran. Kemudian Halo, Farhan? tawuran bisa dibilang kita tidak, tawuran itu adalah salah satu kegiatan ataupun hal-hal yang bernuansa negatif. Yang jadi pertanyaannya adalah oknum ini diundang di acara TV sebagai narasumber dalam bentuk kenapa sih kamu punya ilmu kebal sehingga nggak bisa dibacok, nggak bisa dilukain gitu. Yang pernah saat itu saya melihat di postingan mana itu saya lupa, dia undang di acara TV yang bagi saya itu adalah hal yang cukup mengganjal. Mungkin pertanyaannya adalah apakah tontonan seperti itu layak untuk ditonton oleh masyarakat Indonesia? Pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Ivana. Sekian, terima kasih. Aduh, ini Kak Ivana, tar dulu Kak Ivana. Ini kesannya formal banget ya. Pertanyaan ditujukan kepada Kak Ivana. Sekian dan terima kasih. Keren loh. Silakan Kak Ivana. Ada, terima kasih Farhan, luar biasa, sopan sekali Farhan. Terima kasih. Oke, semoga ini bisa menjawab keganjalan hati Farhan ya selama ini. Oke, kalau tadi bicara Farhan bilang soal tawuran, terus ternyata orang yang tawuran itu diundang gitu ya, oknum tersebut diundang ke suatu stasiun televisi ya gitu. Nah, jadi yang perlu kita sadari adalah kita juga kan nggak tahu ya gitu, apakah memang pertelevisian tersebut ya tadi balik lagi memiliki ya misalnya mau ada rating dan segala macam, kita tidak tahu ya, bukan itu ranah kita gitu. Tapi yang menjadi jawaban gitu, apakah memang sebetulnya itu wise gak sih menonton acara tersebut gitu? Kita balik lagi gitu, apakah dengan menonton acara tersebut gitu membuat kita juga semakin berwawasan luas gitu? Atau malah sebetulnya ada value-value negatif gitu yang akhirnya kita serap gitu. Nah, itu kan warning ya untuk kita ketika kita memang ternyata dengan menonton malah jadi menyerap hal-hal negatif nih gitu. Ibaratnya mungkin sama nih kasusnya Farhan dengan yang sebelum itu juga ada misalnya yang ada kasus pelecehan seksual, ternyata memang diundang gitu ke stasiun televisi. Sebetulnya itu kan contoh yang sama ya gitu ya. Kita balik lagi, apakah memang sebetulnya dengan kita menonton itu adalah hal yang positif gitu.
ternyata ketika kita melihat itu bukan hal yang positif gitu, itu malah jadi menimbulkan trauma kepada orang-orang gitu, itu juga malah melukai berbagai pihak gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang sebetulnya itu nggak wise ya gitu untuk kita tonton seperti itu. Mungkin seperti itu ya jawabannya Farhan. Kalau dari Farhan sendiri nih gitu ya, aku balik bertanya, menurut Farhan apakah itu menambah ilmu gitu atau ya memang sebetulnya jadi menurunkan nilai moralnya Farhan nih gitu. Oh, dibalik tanya tuh Farhan. Ini kayak pingpong nih, dilempar. Gak apa-apa ya Kak Yohana ya. Gak apa-apa dong, seru. Mohon maaf Kak, pertanyaannya nggak kedengar karena kendala sinyal di sini Kak. Oke. Kalau menurut Farhan gitu ya, apakah dengan menonton acara tersebut menambah wawasan Farhan atau malah jadi menurunkan nilai-nilai moral nih gitu? Pertanyaan ini pertanyaan yang bisa dibilang emang ingin saya jawab. Oke. Ya. Menambah moral nggak sih nonton orang tawuran? Jawabannya adalah tidak. Tentu tidak. Yang saya takutkan adalah alhamdulillah, saya masih dalam pengawasan ketat orang tua yang bisa dibilang saya ini adalah orang yang cukup beruntung. Tapi gimana sih orang yang masih di bawah edukasi, orang yang masih di bawah umur nonton mencontohkan perilaku tawuran? Wah, misalkan ada anak SD nih ataupun anak SMP yang termotivasi untuk tawuran. Wah, aku punya senior nih yang masuk TV karena tawuran. Aku jadi termotivasi lagi untuk ikut tawuran, membacok orang, masuk TV, viral, kemudian ya AdSense ngalir ke dia. Jadi yang saya takutkan di sini adalah banyak yang termotivasi karena tema kita kali ini adalah screen violence. Jadi itu yang saya takutkan, banyak orang yang menyontoh, orang yang hal yang menjadi seharusnya konten edukasi yang wajar dimasukkan di TV Indonesia. Tapi sekarang saya heran, saya juga bingung. Tren-tren misalkan salam dari Binjai misalkan, saya nggak melihat ada edukasi di situ. Tetapi itu semua diundang di TV dan mungkin bagi mereka yang menganggap itu lucu untuk have fun, tren salam dari Binjai itu wajar. Tapi untuk narasumber tawuran, aku bayangin mereka yang modalkan lari-larian, ngebacok, bentrokan, itu diundang di TV. Itu sangat tidak baik untuk ditonton menurut saya. Jadi apabila ditanya nambah wawasan kah nonton seperti itu, jawabannya adalah tidak. Dan juga yang saya takutkan itu mereka yang menganggap itu sebagai panutan, sebagai motivator untuk tawuran, itu yang saya takutkan. Sehingga perilaku tawuran itu bakalan merajalela di... Iya, betul sekali. Jadi memang keprihatinan Farhan ini di seluruh ada jaga. Terima kasih Farhan. Keprihatinan Farhan ini luar biasa ya. Farhan anak yang baik sekali ini. Saya mau tanya dari kekhawatiran Farhan dari seorang yang bergelut di dalam dunia di dalam dunia digital, dalam dunia media, dalam dunia kreator konten, Kak Andri. Ini kan buat saya gini ironis ya, ada anak muda yang begitu wawasannya luas, memikirkan dari Aceh sampai Papua, se-Indonesia gitu. Takut ada konten bla bla bla. Tapi saya setuju juga dengan Kak Andri tadi katakan, yang dibilang kita ini bukan yang megang kontrol. Nah, tetapi dalam kasus ini Kak Andri, kita tidak pegang kontrol. So, apa sih yang harus kita lakukan itu? Apakah memang ada asosiasi kah yang perlu dibentuk gitu ya? Untuk mengontrol ini, apa sudah ada apa tidak, saya nggak ngerti karena bukan di ranah saya gitu. Atau memang berbalik kepada diri kita sebagai seorang yang bergelut di dunianya, baik digital, baik media, semuanya ini kacamata dari Kak Andri dengan kekhawatiran anak muda yang luar biasa mulia ini nih, gimana nih Kak? Kayaknya sekarang semua beralih ke konten digital di mana kita bisa mencari apapun yang kita tertarik. Jadi selama demand-nya masih banyak, pasti konten seperti itu akan terus ada gitu loh. Jadi
awareness kita aja sendiri sih, karena pastikan ketertarikan kita ke drive ke hal yang positif, dan itu tugas orang tua juga sih ya, untuk ngedrive anak-anaknya untuk ngasih lihat sisi funnya, di mana yang mereka pikir sesuatu yang nggak fun. Kalau kita ngerti kan, kalau gini loh, kalau zaman dulu belajar tuh kan nggak asik kan ya. Ya. Di otak kita kalau belajar kenapa nggak asik, karena kita selalu disuruh dan mata pelajarannya belum tentu kita suka. Tapi di posisi sekarang aku challenge diriku untuk oke, ini anak gua nggak suka ini nih, ini pertama apakah dia penting nggak ini buat dia. Kalau misalnya nggak penting, ya udah, yang penting lo sekedar qualify untuk lulus, sekedar tahu nggak apa-apa. Tapi kalau ini penting, rasanya aku yang perlu extra works untuk membuat hal itu jadi menarik buat mereka. Maksudnya gimana cara belajar anak-anak juga beda ya. Ini kalau ngomongin pelajaran gitu loh ya. Dan aku rasa kita bisa membuat sesuatu jadi menarik. Kalau once sesuatu itu menarik, mereka kan nggak usah disuruh belajar, akan belajar. Gitu. Jadi pinter apa ya? Mungkin kreativitas kita sih yang dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa ketertarikan, rasa ingin tahu dari anak-anak. Untuk itunya yang kita drive, bukan kita drive by komen gitu loh. Komen dan ditanya kenapa, ya pokoknya ikutin aja. Gua udah hidup lebih lama, gue lebih tahu dari lu. Kan itu kan yang paling sebel kita dengar kan dulu. Ya. Iya, Garam itu yang paling kita sebel, meskipun memang benar, kita tahu memang begitu. Cuman ya apa salahnya kita, karena kalau aku juga tipenya gitu tuh, ketika dilarang terus nggak tahu kenapa nggak bisa dijawab, ya malah sengaja. Aku juga gitu loh, malah sengaja. Kenapa lu nggak boleh? Lu nggak dijelasin, nggak tahu reasonnya. Tapi kalau dikasih tahu dan buat aku make sense, aku akan ikut gitu loh. Aku pikir banyak, maksudnya jiwa-jiwa remaja kayak gitu deh, udah pasti nggak bisa dilarang, enggak. Apalagi anak sekarang lebih kritis, informasi mereka banyak. Sehingga jujur aja kita sendiri nggak tahu mana yang benar, yang mana yang enggak kan. Kita sendiri suka kecelek gitu loh sama berita, sama hoax kan. Kita sendiri sebagai orang tua suka kejebak gitu kan lihat berita. Karena ya itu, makanya kita juga harus pintar-pintar diri kita sendiri, dan kita harus ngajarin anak kita gimana caranya memfilter segala sesuatu yang yang kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu loh. Thank you Kak Andi. Jadi nggak kerasa ya, ini udah 1 jam kita berbicara. Jadi jelas sekali kalau kita berbicara kekerasan di dalam media, baik itu media digital, dalam games, dalam media televisi, dalam konten-konten cerita dan film gitu ya. Sebetulnya saya bisa mengambil kata dari Kak Andri, kalau kita tahu hujan maka kita siapkan payung dan kita pakai. Itu satu, saya suka sekali. Yang kedua adalah Kak Andri juga bilang bukan tugas kita untuk mengontrol, gitu ya, karena itu seakan mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita akan telan. Ke perkembangan digital sudah sebegitu cepat, tapi tugas kita adalah bagaimana mempersiapkannya gitu. Nah, mempersiapkan ini bukan hanya dari sisi anaknya saja yang diharuskan, tetapi melibatkan banyak hal, dari orang tua, sekolah, bahkan mungkin komunitas sekalipun, teman-teman bermain. Nah, sebagai penghujung di acara kita nggak kerasa kan udah 1 jam kan, karena ngobrolnya seru. Saya mau dong minta statementnya dari kakak-kakak semua gitu loh, tentang screen violence ini gitu loh. Baiknya atau apa sih yang ingin disampaikan dari segi kakak-kakak masing-masing. Kita mulai dari Kak Ivana dulu deh, silakan Kak Ivana. Oke, jadi kalau buat saya sendiri, jangan sampai gitu ya, untuk tontonan kekerasan ini menjadi jalan problem solving kita untuk memecahkan suatu masalah gitu. Dan balik lagi, mungkin bukan hanya salah satu faktor saja menonton yang akhirnya membuat kita melakukan kekerasan, tapi juga ada faktor-faktor lainnya yang perlu juga kita lihat dan kita telusuri lagi. Gitu. Terima kasih. Nah, dari Farhan ingin menyampaikan apa sih buat teman-teman Farhan di usia Farhan nih tentang tontonan kekerasan atau permainan yang bersifat kekerasan? Silakan Farhan. Saya harap untuk mereka yang menonton ini menjaga pandangan dan juga menjaga tontonan
dari apa yang TV dari apa yang TV siarkan. Karena konten di televisi sekarang ini dari apa yang saya lihat, dari yang viral yang bisa dibilang unfaedah, itu tidak layak untuk ditonton. Dan juga saya harap bagi mereka yang menonton hal seperti itu, harap stop. Dan juga ketika melihat hal seperti itu, langsung skip aja. Itu aja sih, Kak. Wow, thank you Farhan. Keren sekali, bagus. Nah, terakhir dari Kak Andri. Kak Andri ingin memberikan statement apa untuk kita semua? Bebas mau arahnya dari mana, Kak Andri? Ini ya bisa buat orang tua, bisa buat semua orang lah ya. Diingat aja, yang terjadi di screen, di layar itu bukan realita. Nggak semuanya realita. Jadi hati-hati, jangan menyamakan antara yang kita lihat di TV sama realita kehidupan kita sehari-hari itu sama. Gitu. Belajar normanya aja sehari-hari yang kamu lihat gimana, secara etika gimana, sama yang dilihat TV itu dipisahkan, jangan digabung. Oh, keren statementnya nih, senang sekali. Terima kasih banyak Kak Andri, terima kasih Farhan dan Kak Ivana sudah mendampingi saya selama 1 jam di Satu Hati. Dan semoga apa yang kita dengar pada sore hari ini mendapatkan wawasan, muatan yang kaya sehingga kita memperdalam ilmu kita, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua, baik sebagai teman, karena kita semua berada dalam satu hati, hatinya kita semua. Dan jangan lupa untuk ikuti Instagram yang satuhati.idn. Sekali lagi terima kasih Kak Andri, Kak Farhan, dan Kak Ivana. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata mengucapkan salam. Sampai ketemu kembali di Jumat mendatang di dalam program yang sama. Satu hati, hatinya kita semua. Terima kasih.